Bapak Ibu, askese, latihan rohani menuju keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan jasmani, kita mengenal istilah training, latihan. Seorang atlet tidak mungkin muncul di gelanggang pertandingan tanpa melewati proses disiplin yang panjang. Ia menahan diri, mengatur pola makan, mengorbankan kenyamanan, dan berlatih ketika orang lain sedang tidur. Paulus memakai gambaran ini ketika ia menulis kepada jemaat Korintus. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pertandingan menguasai dirinya di dalam segala hal. Ini dapat Bapak Ibu baca di 1 Korintus 9 ayat 25, Bapak Ibu. Gambaran ini bukan sekedar ilustrasi motivasi belaka. Paulus sedang memperkenalkan sebuah konsep rohani yang sangat kuat yang di dalam sejarah gereja disebut askese. Latihan rohani yang disengaja untuk membentuk manusia batinia agar semakin mencerminkan Kristus. Ini yang dimaksud. Hari ini, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menggali makna askese bukan sebagai praktik mistik atau sesuatu yang ekstrim, Bapak Ibu, melainkan sebagai panggilan hidup kekristenan bagi setiap orang percaya. Askesis, latihan rohani yang berasal dari Injil. Ini Bapak Ibu. Kata askesis itu berasal dari bahasa Yunani ya Bapak Ibu ya, yang artinya latihan, disiplin. Pada zaman Paulus, kata ini dipakai untuk menggambarkan latihan seorang atlet, seorang prajurit, atau seorang filsuf yang ingin menguasai dirinya. Di dalam kekristenan, askese berarti latihan rohani yang sengaja dilakukan untuk menundukkan kedagingan dan memampukan jiwa hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Ini bukan penyiksaan diri, bukan legalisme, bukan usaha meraih keselamatan. Askese adalah respon kasih. Karena kita telah diselamatkan. Kita berlatih untuk hidup sesuai panggilan keselamatan itu. Nah, apa dasarnya askese atau askesis itu? Mari kita tengok ya, landasan-landasan biblikanya askesis ya. Beberapa bagian Alkitab itu memberi kerangka yang kuat Bapak Ibu. Misalnya di 1 Timotius 4 ayat 7. Larilah, artinya askesis, dirimu beribadah. Paulus memakai kata gumnase, asal kata gymnasium, artinya ibadah itu perlu dilatih Bapak Ibu. 1 Korintus 9 ayat 27 ya. Aku melatih tubuhku dan menguasainya. Kata melatih di sini bahasa Yunaninya hupo ya. Hupopiasu ya. Artinya memukul di bawah mata. Gambaran pengendalian diri yang ketat ya. Bukan menyakiti diri tetapi disiplin diri yang serius. Di Matius 6 ayat 1 sampai 18 bisa Bapak Ibu baca penjelasannya lengkap sekali ya. Yesus memberi 3 praktek askesis utama Bapak Ibu. Memberi sedekah, berdoa, berpuasa. Dan Yesus menegaskan, lakukan di hadapan Bapamu, bukan untuk dilihat manusia. Ini di Galatia 5 ayat 24 juga disebutkan, barang siapa menjadi milik Kristus telah menyalibkan hawa nafsu. Inilah inti askese yang mengarahkan hidup manusia menjauhi pola daging dan memasuki ritme Roh Kudus. Mengapa orang Kristen perlu askesis atau askese? Karena daging perlu ditundukkan, bukan dibiarkan. Daging bukan sekedar tubuh fisik ya Bapak Ibu ya, melainkan kecenderungan berdosa, ego dan dorongan duniawi ya.
jika tidak dilatih, daging akan mengambil alih kendali, Bapak Ibu. Seperti otot yang tidak dilatih akan melemah. Demikian pula manusia rohani yang tidak dilatih akan layu, Bapak Ibu. Yang kedua, karena disiplin membawa kebebasan. Dunia mengajarkan kebebasan, melakukan yang kita mau. Injil mengajarkan kebebasan dalam arti kemampuan melakukan apa yang Tuhan mau. Askese membebaskan kita dari belenggu kecanduan gadget, nafsu makanan, kemarahan, kesombongan, konsumsi berlebihan, dan kemalasan rohani. Yang ketiga, karena kekudusan tidak lahir dari kenyamanan, Bapak Ibu. Tidak ada orang menjadi kudus karena hidup santai. Kekudusan lahir ketika kita mau melatih diri, menolak godaan, menahan diri dan mengejar Allah lebih dari apapun. Yang terakhir, karena kita dipanggil untuk menjadi murid, bukan penonton. Murid atau mathetes itu artinya pelajar. Seorang yang dilatih. Askese memindahkan kita dari kursi penonton iman ke gelanggang pertumbuhan rohani. Bentuk-bentuk askese di dalam hidup orang percaya. Apa saja? Pertama, Bapak Ibu, puasa. Puasa adalah latihan klasik dari askese. Puasa bukan sekedar menahan lapar, Bapak Ibu. Puasa melatih kita untuk berkata tidak kepada keinginan yang benar dan wajar. Untuk membangun kemampuan berkata tidak kepada dosa. Ini. Yang kedua, disiplin doa. Doa bukan hanya spontanitas, tapi ritme. Waktu doa yang ditentukan melatih kita untuk menundukkan agenda kepada Allah. Ini. Utamanya begitu. Meditasi dan perenungan firman. Diam di hadapan Allah, Bapak Ibu, ya, tidak tergesa-gesa, ya. Belajar tuh mendengar lebih banyak daripada berbicara. Yang keempat, kesederhanaan di dalam hidup atau simplicity. Ini memangkas kebutuhan palsu, Bapak Ibu. Tidak dikuasai kesenangan dunia, ya. Mengelola uang dan barang dengan kesadaran kekekalan. Pengendalian lidah, ini paling penting nih Bapak Ibu. Askese lidah, tidak bergosip, tidak mengutuk, tidak meledak-ledak. Yakobus berkata, lidah adalah api. Askese teknologi, ini ada bagiannya. Pada era digital, askese kadang berarti begini Bapak Ibu. Matikan notifikasi, berhenti scroll, ambil sahabat media sosial. Artinya ya, libur dulu media sosial Bapak Ibu. Susah ya. Ketekunan di dalam penderitaan. Ada askese yang tidak kita pilih Bapak Ibu. Penderitaan, penantian, percobaan. Namun di dalam semua itu, Tuhan melatih kita untuk semakin menyerupainya. Ini. Askesis atau askese juga bisa menimbulkan miskonsepsi, salah pengertian Bapak Ibu. Ini berbahaya. Contohnya apa? Ketiga. Askese itu bukan legalisme Bapak Ibu ya. Disiplin bukan dasar keselamatan. Ini mesti dimengerti. Karena berlatih untuk diselamatkan, bukan untuk diselamatkan karena berlatih gitu loh. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu. Askese bukan kesombongan rohani. Itu pasti. Jika askese membuat kita merasa lebih rohani, itu bukan lagi askese. Itu ego yang mengenakan jubah rohani. Ini. Dan yang ketiga terakhir Bapak Ibu, askese itu bukan menyiksa tubuh. Kekristenan tidak mengajarkan kebencian terhadap tubuh Bapak Ibu. Askese itu melatih, bukan melukai. Nah, ini yang patut diingat. Yesus adalah teladan tertinggi askesis. Ini. Kok bisa? Coba diamati. Yesus berpuasa 40 hari. Yesus sering menyendiri untuk berdoa. Yesus hidup sederhana. Yesus menahan diri dari menggunakan kuasanya seenaknya. Yesus taat sampai mati. Askese Yesus bukan ekstremisme, bukan.
tetapi penyerahan diri secara total itu kepada kehendak Bapa. Jika kita ingin menyerupai Kristus, kita harus mengikuti jejak latihannya, Bapak Ibu. Juga diingat ya, askesis itu bukan tugas, tapi undangan. Bapak Ibu, dunia itu menawarkan kenyamanan, tetapi Kristus menawarkan perubahan. Dan perubahan itu tidak terjadi tanpa latihan, Bapak Ibu. Askesis itu adalah undangan Allah untuk menjaga hati itu tetap peka, menundukkan daging, mendewasakan jiwa, dan menjalani hidup yang selaras dengan roh. Jiwa kita ini loh, didongkrak untuk mencapai keselarasan dengan roh. Ini yang kita usahakan seumur hidup ya. Kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita membaca firman. Semuanya itu menjalani hidup untuk menyelaraskan jiwa kita terhadap roh. Ini. Mari kita renungkan, Bapak Ibu. Apakah ada area hidup saya yang perlu dilatih? Pertanyaannya itu, keinginan apa yang selama ini menguasai saya? Latihan rohani apa yang Tuhan sedang panggil untuk saya tekuni? Kiranya Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk memasuki disiplin rohani, Bapak Ibu. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai jalan untuk menuju sukacita yang sejati. Sukacita yang menjadi anak Allah yang hidup. Sekian Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Amin.